Ini adalah Samsung Galaxy A34 5G. Dan selama gue menggunakan HP ini cukup intens, gue menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Makanya kita buat video ini ya, karena gue mau share ke kalian pengalaman pentingnya saja selama menggunakan HP ini. Karena kita tahu Galaxy A34 5G ini tuh adalah HP mid-range yang bagus di semua aspek. Ini juga menjadi alternatif murah dari Galaxy A54 5G. Oke, langsung aja mari kita bahas Samsung Galaxy A34 5G. Let's go! Oke, baik. Jadi memang HP ini tuh ditargetkan buat kalian yang pengen punya HP dengan fitur yang lengkap, nggak mau ribet, tinggal pakai aja, dan tentunya bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Ya, Galaxy A34 5G. Nah, yang paling berasa bikin happy pakai HP ini jelas layarnya. Mungkin kalau dipakai di rumah, di studio, jelas mayoritas semua layar HP pasti enak dilihat. Tapi kalau dipakai di outdoor dengan kondisi matahari yang terik, apalagi akhir-akhir ini tuh panasnya tuh luar biasa ya. Nah, nggak semua HP bisa nampilin gambar dengan baik. Beda sama Galaxy A34 5G ini. Layarnya tuh punya maksimum brightness di 1000 nits, sehingga lebih cerah dan bisa menampilkan gambar dengan sangat jelas di kondisi terik matahari. Ini juga berasa banget manfaatnya pas gua buka peta ya sambil jalan kaki gitu kan, nyari-nyari jalan gitu. Atau pas gua pasang di motor juga, layarnya ini tuh masih sangat terlihat dengan sangat baik dan jelas. Jadi kita nggak kesusahan melihat konten di outdoor. Malah kalau malam juga nih, layarnya ini tuh bisa meredup di kondisi yang bikin mata kita nyaman. Dan dilengkapi juga dengan teknologi eye carrying display yang bisa mengurangi cahaya biru sehingga mata kita tetap terjaga dengan baik. Selain punya ukuran luas di 6,6 inci dengan panelnya ini tuh Super AMOLED dan sudah 120 Hz, untuk urusan dipakai scrolling sosmed, dipakai nonton ataupun main game, layarnya smooth dan warna yang dihasilkannya juga ini udah bagus banget. Dipakai nonton apalagi ya, layarnya luas, Full HD+, terus aspek rasionya juga 19,5:9 yang bikin tampilannya tuh sinematik banget. Nonton Netflix bisa streaming HD. Dijamin kalian juga bakalan betah nonton film di layarnya ini. Dukungan speaker stereo dan Dolby Atmos juga menambah experience nonton jauh lebih imersif. Layarnya yang bagus ini tuh terbukti ya, sangat membantu aktivitas gue setiap hari. Gue biasanya ngedit foto di layarnya ini, kemudian ngedit video juga, dan biasanya gue juga sebelum nge-publish tuh gue edit-edit dulu warnanya sedikit. Nah, karena layarnya ini tuh sudah berkualitas, jadi warna yang ditampilkan sudah sangat akurat, sehingga hasilnya pun akan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang bikin enaknya, gue edit pakai aplikasi bawaan Samsung, dan ini tuh udah sangat lengkap banget fiturnya. Di editor fotonya ini kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa cropping, kita bisa rotating, kemudian kita juga bisa menambahkan filter, mengatur brightness, kontras, detail, menambahkan stiker, menambahkan gambar, ataupun teks. Menariknya, nggak cuma itu, kita juga bisa langsung mengedit video menggunakan editor bawaannya Samsung, dan fiturnya lengkap. Kita bisa menambahkan background musik sesuai dengan selera, jadi kalian bisa cari ya, sesuai dengan keinginan kalian. Terus kita juga bisa potong atau cut video, kita juga bisa trim, kemudian kita juga bisa atur rotatingnya, kita juga bisa menambahkan filter, kita juga bisa atur brightness, kontras, shadow, detail, menambahkan teks, gambar, dan masih banyak fitur lainnya. Pada pengaturan rendernya, kita bisa pilih kodek H264 atau HEVC untuk menghemat storage. Malah kita juga nih bisa menghilangkan objek di foto dengan sangat mudah. Kita tinggal pilih foto, kemudian kita pilih objek eraser, dan pilih objek yang mau kita hilangkan. Kalian bisa tap sekali aja nih seperti ini, atau kita bisa select seperti ini. Nah, dengan fitur ini, kita jadi nggak perlu khawatir kalau lagi foto-foto di tempat rame. Kemudian selain menghilangkan objek, kita juga bisa menghilangkan shadow atau bayangan, dan bisa menghilangkan juga efek reflection. Fitur mahal ini tuh sudah ada di Galaxy A34 ya, dan menurut gua ini tuh value lebih yang dikasih Samsung untuk penggunanya. Perlu kita sadari ya, kenyamanan menggunakan HP ini mulai dari aktivitas kasual, kemudian bisa ngedit foto, ngedit video, sampai aktivitas berat seperti main game, ini didukung oleh chipset dari MediaTek Dimensity 1080 yang sudah support dengan 5G. Gue coba tes sintetis untuk varian 8128GB ini, hasilnya ini tuh sudah sangat oke di kelasnya. Malah gue coba tes stability-nya nih, hasilnya tuh di atas 90%. Yang artinya, digunakan terus-menerus dengan aktivitas berat, performanya tetap stabil. Makanya nggak heran ya, Samsung mengklaim A34 ini tuh meningkat GPU-nya ini tuh 14%, dan CPU-nya ini tuh 17% dari seri sebelumnya.
Nah, buat kalian nih yang suka main game, dukungan 5G dan Wi-Fi 6 di HP ini membuat konektivitas internet lebih lancar. Nah, kita juga nih bisa meningkatkan performa HP ini dengan cara buka game launcher, kemudian pilih game booster, dan pilih mode performance untuk meningkatkan performa, atau kalian juga bisa pilih mode battery saver kalau kalian pengen main game tapi baterainya masih tetap awet. Nah, selama gue pakai main game, performa dan respon lainnya ini tuh udah sangat responsif banget. Menggerakkan hero atau melihat map, perpindahannya tuh sangat halus, bikin kita betah main game lama-lama di HP ini. Kita juga nih bisa dengan mudah membedakan arah suara langkah kaki karena HP ini tuh sudah mendukung stereo speaker. Kemudian, selain dukungan hardware terbaik di kelasnya, performa dan kelancaran HP ini tidak lepas karena adanya peranan software One UI 5.1. Selain memberikan efisiensi yang baik sehingga performanya lancar serta penggunaan dayanya lebih hemat, terdapat juga fitur-fitur menarik dari One UI 5.1 yang bakalan memberikan kemudahan kepada penggunanya. Salah satunya adalah kita bisa memisahkan objek pada gambar dengan mudah. Caranya tuh kita tinggal tap dan tahan. Nah, setelah objek terpisah, kita bisa pilih copy, share, dan save image untuk disimpan ke galeri atau membagikan gambar tersebut ke pengguna lain. Kita juga bisa memperbaiki foto blur, kemudian yang ada noise-nya atau foto yang kurang terang dengan fitur remaster feature, sehingga foto akan lebih bagus kualitasnya. Malahan nih, di galerinya ini sekarang kita bisa dengan mudah mengirim foto atau share album menggunakan fitur share link. Dengan fitur ini, berbagi gambar jauh lebih seamless. Terus ada juga nih fitur yang gue suka, yaitu fitur Mode and Routine. Ini sering kepake banget sama gue. Dengan fitur ini, bisa mengatur profile smartphone secara otomatis, sesuai dengan mode ataupun sesuai dengan rutinitas. Kita bisa mengatur ketika mode sleep, mode bioskop atau teater, ketika mengemudi, sampai ketika kerja. Atau kalau pengen detailnya, kita bisa mengatur rutinitas. Misalnya, jika jarak kita 100 meter menuju kantor, maka profil menjadi silent. Atau bisa kita setup juga ketika TWS terhubung, maka langsung membuka Spotify. Nah, rutinitas ini bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan. Dan masih banyak fitur menarik lainnya dari One UI 5.1 yang bisa kalian explore. Kemudian nih, untuk urusan kameranya, dengan setup 3 buah kamera belakang, 48 megapiksel kamera utama yang sudah OIS, kemudian 8 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel makro kamera, dan untuk kamera depannya, ini tuh beresolusi 13 megapiksel. Sejauh ini yang gua pakai, hasil kameranya ini tuh sudah bagus di kelasnya. Kebutuhan untuk sehari-hari, mulai dari update status dan share di sosmed, kameranya ini tuh sudah bisa diandalkan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kualitasnya sudah cukup oke dengan dynamic range yang cukup luas. Tone warnanya juga menurut gue ini cukup natural dan mendekati aslinya. Dan detailnya juga menurut gue ini cukup detail ya. Sementara nih untuk low light-nya, walaupun memang mengalami penurunan kualitas dari kondisi daylight, tapi hasil fotonya tuh masih terlihat dengan baik. Kita juga bisa mendapatkan hasil yang lebih terang dengan menggunakan fitur night mode. Dan buat kalian nih yang demen foto portrait, menarik banget nih. Karena di HP ini kita bisa mengganti bokeh sesuai dengan selera. Ada spiral, ada zoom, dan lain-lain. Ada juga nih fun mode yang bikin kita makin seru foto-foto ataupun merekam video dengan berbagai macam efek atau filter dari Snapchat yang sangat menarik. Contohnya seperti ini. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Galaxy A34 5G. Oke, ini adalah kamera depannya Galaxy A34 5G dan ini adalah kualitasnya di 4K 30 frame per second.
Jadi kalau untuk kamera depannya ini tuh nggak ada 60 frame per second ya. Jadi hanya ada di 30 frame per second. Dan ini untuk kualitas 4K-nya. Ini 4K-nya kayak gini. Ini handheld, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau misalnya mungkin ini goyang atau gimana, silahkan teman-teman lihat sendiri. Tuh ada anak kecil ya. Nah, sementara nih ini untuk yang kualitas Full HD di 30 frame per second. Oke, teman-teman silahkan lihat sendiri. Kualitas seperti ini, dan untuk nih HDR-nya. Oke, ini adalah kamera belakangnya nih. Kamera belakangnya di 4K 30 frame per second. Coba kita lihat dulu ya fokusnya. Oke. Cepet. Fokusnya cepet ya. Tuh. Ini 4K di 30 frame per second. Teman-teman lihat sendiri, HDR-nya cukup berfungsi dengan baik ya. Kita kalau daun. Oke, fokusnya oke ya, suka ya, fokusnya cepet ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Kenyamanan menggunakan HP ini mulai dari performanya yang lancar, layarnya yang bagus banget, enak banget digunakan di kondisi apapun, dan yang gua rasain makin lengkapnya itu dengan adanya baterai yang sangat awet. Baterainya ini tuh berkapasitas 5000 mAh yang sepemakaian gua ini tuh awet banget. Untuk penggunaannya, Samsung mengklaim kalau HP-nya ini tuh bisa digunakan sampai 2 harian. Dan gua buktikan di real life ya, gua coba main sosmed, kemudian ya WhatsApp, kemudian balas-balas email, bikin script, kemudian editing foto, editing video, kemudian sesekali nonton gitu ya, nonton Netflix, Disney gitu kan. Nah, itu bisa bertahan sekitar 10 jaman lebih. Ini menarik banget ya. Kenapa? Yang artinya kalau misalnya kalian kerja 8 jam sehari, berarti kalian hanya butuh ngecas HP ini tuh 1 kali saja. Mantap. Oke, baik, kesimpulannya. Menggunakan HP ini cukup lama, bikin gue yakin kalau HP ini tuh emang buat kalian yang nyari HP nggak mau ribet, dan buat kalian yang pengen nyari HP punya fitur yang lengkap. Mulai dari desainnya yang cakep, kemudian performanya juga kencang, dan layarnya juga itu udah sangat bagus banget. Dan pastinya softwarenya juga udah oke. Terus jangan lupa juga ya, HP ini tuh sudah bersertifikat IP67, kemudian ada juga NFC, dan speakernya juga sudah stereo. Dan pastinya sudah mendukung jaringan 5G. Dan sekali lagi gue kasih tahu ya, jadi Samsung tuh menjamin kalau misalnya kalian beli HP ini bakal mendapatkan update software 4 kali dan 5 tahun security update. Jadi kalian bisa menggunakan HP ini tuh 3-4 tahun ke depan. Gokil kan? Nah, kalau misalnya kalian tertarik sama HP ini, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Ada yang tanyakan? Tulis kolom komentar. Gue pamit dan bye.